Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, kita bertemu lagi bersama-sama untuk beribadah di tempat ini. Biarlah kita boleh tetap setia beribadah kepada Tuhan walaupun kita berada dalam masa-masa pandemi seperti ini. Mari kita bangkit berdiri, kita mempersiapkan hati dengan sikap hormat, kita masuk ke dalam hadirat-Nya karena Tuhan berada di bait suci-Nya. Dengarlah ayat panggilan ibadah yang diambil dari Mazmur 117. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Dengan tetap berdiri, mari kita mengangkat sebuah pujian, ku kagum hormat akan Engkau. Biarlah kita boleh menyatakan kekaguman dan hormat kita kepada Tuhan, betapa Dia sungguh indah, tiada taranya. Sungguh indah, tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk lebih dari semua yang ada.
Tiba saatnya kita akan datang untuk mengakui segala dosa-dosa kita dan memohon Tuhan untuk mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala dosa-dosa. Dengarkanlah ayat pengakuan dosa yang diambil dari Mazmur 139, ayat yang ke-23 dan 24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari kita mengangkat sebuah pujian, biarlah kita tetap boleh setia. Tuhan selidiki kita, hati kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Katakan sekali lagi, Tuhan selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama datang menghadap Tuhan. Kita akan mengaku segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari masing-masing kita berdoa dengan tenang. Kita menghadap kepada Tuhan, mengaku segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kami sadar ya Tuhan akan dosa-dosa kami. Kami sadar ya Tuhan seringkali hati kami serong di hadapan Tuhan. Dan pada saat ini Engkaulah Tuhan yang menyelidiki kedalaman hati kami. Pada saat ini Engkaulah Tuhan yang melihat sungguh-sungguh akan keberadaan hati kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan kalau hati kami mulai padam dalam kami mengasihi Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan kalau kasih kami kepada Tuhan
mulai luntur hari-hari ini. Kami memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Ampunilah akan segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Perbaharui hati kami, supaya hati kami kembali lurus di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami memohon pada saat ini, biar Engkau membasuh kami Tuhan Yesus dengan darah-Mu. Biar darah-Mu yang menyucikan kami, menguduskan kami dan melayakkan kami. Kami bersyukur untuk pengampunan yang Kau berikan ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara dengarlah janji pengampunan dosa yang diambil dari Roma 3 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Sebagai umat yang telah mendapat anugerah pengampunan dosa, mari kita naikkan sebuah pujian, ku bersyukur ia tebusku. Ku bersyukur ia tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur ia sertaku, beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat kita atas saat susahku, amarahku dihapusnya dan damai di hatiku. Mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang diambil dari 2 Timotius 1 ayat 7 dan 8. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Tiba saatnya bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan di segala tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saatnya kita akan datang untuk jemaat dipersilakan duduk. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menaikkan sebuah pujian firman hidup dari KPPK 144, baitnya yang pertama dan ketiga. Firman Khalik semesta, ajaib firman hidup yang mengasuh makhluknya, ajaib firman hidup, bimbingannya tepat bagi
Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sekalipun dalam keterbatasan kami untuk beribadah, namun kami tetap percaya roh kami tetap semangat untuk boleh beribadah kepada Engkau. Hamba berdoa kiranya berkatilah setiap umat-Mu Tuhan, supaya mereka di rumah, mereka tetap antusias untuk boleh beribadah secara online. Saat ini Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran-Mu. Hamba berdoa kiranya Roh Kudus Engkau yang terus bekerja di dalam hati kami, supaya kebenaran-Mu ini yang sungguh membangkitkan iman kami. Terima kasih Tuhan, dan juga urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap umat-Mu yang sedang mendengarkan kebenaran-Mu ini Tuhan, di rumah mereka masing-masing. Kiranya Roh Kudus Engkau berkati. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Ya, sudah tidak terasa 7 bulan ya. Kita harus menghadapi situasi yang tidak menyenangkan ini, saudara. Ya, jadi kita harus menghadapi COVID-19 ini. Namun saya tetap berdoa supaya kita tetap semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, yang ada di rumah. Amin, saudara. Tetap semangat. Tetap semangat ya. Saudara, hari kita akan belajar satu tema, yaitu jangan malu bersaksi. Mari kita kembali membaca ayat yang sudah dibacakan oleh Liturgos di dalam Timotius, 2 Timotius pasal yang pertama, ayat 7 dan ayat 8. 2 Timotius pasal yang pertama, ayat 7 dan 8. Mari kita akan baca bersama-sama kedua ayat tersebut ya. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Saudara, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan teristimewa melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku kasih Tuhan, ada satu kebenaran yang harus kita pahami dengan baik, yaitu tujuan Allah dalam hidup kita bukan hanya menyelamatkan kita, tetapi Allah juga rindu supaya kita yang sudah diselamatkan itu mau meresponi kasihnya, yaitu bersaksi tentang Dia. Saudara, inilah tujuan Allah yang harus kita pahami dengan baik. Seperti yang ditegaskan di dalam 2 Timotius, pasal yang pertama 8, di sana Paulus katakan dengan tegas satu kalimat, yaitu bersaksi tentang Tuhan siapa? Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Artinya saudara, setiap kita harus menceritakan apa yang telah Tuhan Yesus perbuat di dalam kehidupan kita kepada setiap orang, baik orang yang belum percaya maupun orang yang sudah percaya, saudara. Kita perlu menceritakan, misalkan saudara, kita bisa ceritakan, kita bisa saksikan bagaimana kita boleh percaya kepada Yesus. Kemudian juga kita bisa saksikan bagaimana Tuhan Yesus mengubah karakter kita, sifat buruk kita. Kemudian juga kita bisa ceritakan bagaimana kita mengalami pertolongan Tuhan yang begitu nyata atas masalah hidup kita. Apalagi mungkin di tengah COVID ini sudah kita mengalami banyak hal pertolongan Tuhan. Di saat kita membaca firman, lalu firman Tuhan itu menguatkan kita. Kita bisa ceritakan bukan hanya kepada orang-orang yang belum percaya, tetapi juga kepada saudara seiman kita, yaitu orang-orang sudah percaya. Satu tujuan supaya mereka yang belum percaya boleh mengenal siapakah Yesus. Mereka yang sudah percaya, iman mereka boleh dibangkitkan. Saudara-saudaraku kasih Tuhan, pernahkah kita renungkan, saudara? Bukankah seorang pekerja asuransi akan dengan antusias untuk meyakinkan
dan memperkenalkan orang lain tentang asuransinya. Saudara, mereka akan berusaha untuk meyakinkan orang lain. Dengan apa? Dengan kesaksian mereka, bukan? Misalkan mereka mengalami pertolongan atau manfaat dari asuransinya. Mereka bisa dengan semangat untuk menceritakan, baik dari pribadinya ataupun kliennya, saudara. Dia akan berusaha untuk meyakinkan setiap pendengarnya, supaya pendengarnya bisa masuk asuransinya, saudara. Pernahkah kita renungkan hal ini, saudara? Lalu bagaimana dengan kita yang jelas-jelas, saudara? Kita yang sudah mengalami pertolongan Tuhan. Kita yang sudah mengalami keselamatan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Adakah hati kita dipenuhi dengan antusias untuk menceritakan, untuk meyakinkan, untuk memperkenalkan kepada orang lain, saudara? Terlepas mereka percaya atau tidak. Saudaraku kasih Tuhan, jadi kerinduan Tuhan Yesus bagi setiap kita yang sudah diselamatkan, yaitu kita harus bersaksi tentang Dia. Ini adalah harga mati, saudara. Tidak ada alasan buat kita. Aku nggak fasih bicara, aku nggak bisa bersaksi, nggak bisa. Ini adalah harga mati. Pertanyaannya, saudara, akan kita renungkan hari ini adalah bagaimana kita bisa bersaksi tentang Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita kembali kepada nats yang kita baca ini, saudara, di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat 7 sampai 8. Di sana Rasul Paulus mengajarkan satu prinsip, satu rahasia yang sangat sederhana sekali, saudara. Bagaimana kita bisa bersaksi tentang Tuhan kita, Yesus Kristus. Yaitu, saudara, janganlah takut dan janganlah malu bersaksi tentang Tuhan. Saudara, inilah prinsipnya. Yaitu jangan malu dan jangan takut untuk bersaksi. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam 2 Timotius pasal yang pertama, kalau kita naik ayatnya, kita lihat dari ayat 6, saudara, sampai ayat 8, itu merupakan nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Supaya apa, saudara? Supaya Timotius jangan takut. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan Yesus. Dan juga jangan malu karena Rasul Paulus seorang hukuman. Yang bukan karena ia berbuat jahat, melainkan karena bersaksi tentang Tuhan Yesus. Saudara, Rasul Paulus sangat mengerti bagaimana keadaan hati Timotius saat itu. Sekalipun ia telah dididik soal iman oleh neneknya, yaitu Lois, dan ibunya Eunike. Namun, saudara, kita bisa melihat hati Timotius masih dikuasai oleh perasaan takut, perasaan malu untuk bersaksi tentang Tuhan. Mungkin karena dia merasa dirinya masih muda, atau mungkin ada alasan-alasan yang lain. Tapi yang jelas, dia mengalami satu keadaan, yaitu perasaan yang takut, malu untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Saudara, keadaan inilah mendorong Rasul Paulus untuk menasehati dan memberikan semangat kepada siapa? Timotius. Minimal ada 2 nasihatnya. Yang pertama, saudara, supaya Timotius tetap mengobarkan karunia yang ada padanya. Ini tegaskan di ayat 6. Kemudian yang kedua, di ayat 7 dan 8, supaya Timotius jangan takut dan jangan malu bersaksi tentang Tuhan Yesus. Sudah kedua hal inilah yang melatar belakangi Rasul Paulus secara spesifik menyatakan di ayat yang ke-7. Dia mengatakan demikian, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Artinya apa, saudara? Artinya setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus seharusnya punya keberanian yang berkaitan dengan kekuatan, kasih, dan ketertiban untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita cermati, sebenarnya simpel sekali.
Sedikitnya itu ada 2 cara bagaimana kita bisa bersaksi tentang Tuhan Yesus. Cara yang pertama yaitu secara langsung. Cara yang kedua jelas secara tidak langsung. Artinya apa? Secara langsung itu artinya kita bisa langsung menceritakan apa yang kita alami bersama dengan Tuhan. Kita bisa ceritakan kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin dalam situasi pandemi COVID ini, saudara, kita bisa menceritakan lewat medsos. HP kita, saudara, kita bisa ceritakan. Ya kan, melalui WA, IG, Facebook, dan sebagainya. Kita bisa tuliskan pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Lalu kita bisa kirimkan kepada orang yang percaya ataupun teman-teman kita yang belum percaya, saudara. Supaya mereka juga boleh mengalami firman-Nya, saudara. Jadi inilah secara langsung kita bisa bersaksi. Ya, jangan tunggu COVID sudah lewat, baru kita keluar bersaksi, tidak, saudara. Pergunakan setiap media yang ada. Kita ceritakan secara langsung apa yang kita alami di saat kita membaca firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan itu menguatkan kita, menghibur kita, menegur kita. Kita bisa ceritakan, kita bisa saksikan kepada orang-orang yang kita kenal, saudara. Lalu yang kedua yaitu secara tidak langsung. Secara tidak langsung artinya melalui perubahan hidup kita. Saudaraku kasih Tuhan, sadar atau tidak sadar, orang yang ada di sekitar kita bukan hanya mendengar perkataan kita, tetapi juga melihat perbuatan kita. Karena itu saudaraku kasih Tuhan, apapun yang kita lakukan harus menjadi teladan. Baik waktu di rumah, di tempat kerja, ya dimanapun kita berada, saudara, orang lain akan selalu melihat dan memperhatikan apa yang kita perkatakan dan apa yang kita lakukan. Jadi saudara, dimanapun kita berada, kita harus menjadi teladan bagi orang percaya maupun orang yang belum percaya kepada Yesus. Seperti yang dinasehati oleh Paulus kepada Timotius di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 bagian B. Di sana Paulus dengan tegas menyatakan kepada Timotius, yaitu demikian. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara, itu semua berbicara tentang apa? Perbuatan. Itu semua berbicara tentang perubahan hidup kita. Secara tidak langsung orang melihat perubahan hidup kita ini. Saudara, kadang menyedihkan sekali, saudara. Masih ada orang Kristen, saat mau doa makan di depan umum, masih takut, masih malu, saudara. Seperti yang pernah saya saksikan di sebuah restoran, saudara. Ya, rumah makan di Kerendang, saudara. Pernah saya ngalami. Waktu saya lagi makan, tiba-tiba ada seorang pemuda, pas dia duduk berhadapan di meja saya. Dia orang Kristen, dia nggak tahu saya pendeta, saudara. Karena saya bukan pendeta yang terkenal, seperti pendeta-pendeta besar, saudara. Lalu pemuda itu, saya perhatikan, doanya itu secepat kilat. Ini nasi udah di depan, lalu dia doanya gimana? Nah gini loh. Berapa detik? Mungkin sampai 1 detik, pas 1 detik. Saudaraku kasih Tuhan, kalau doa saja di depan umum malu, takut, bagaimana mungkin orang ini, saudara, bisa bersaksi? Betul, saudara? Doa di depan umum aja masih malu. Belum yang lain loh. Bagaimana ingin bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada orang lain? Saudara, bukankah ini sesuatu yang menyedihkan sekali? Saya berdoa supaya tidak terjadi bagi setiap kita. Saudara, karena itu kita sungguh-sungguh berdoa supaya firman Tuhan hari ini boleh mendorong kita, boleh menyadarkan kita untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Kita mohon supaya roh keberanian yang daripada Roh Kudus itu memenuhi hati kita untuk tidak takut, untuk tidak malu bersaksi tentang Tuhan Yesus. Kita akan tunjukkan iman kita melalui sikap hidup kita. Dan kita akan nyatakan identitas kita sebagai orang percaya melalui perbuatan
hidup kita yang baik. Saudara, kiranya Roh Kudus boleh terus mendorong kita, boleh terus menolong kita, boleh terus memberi kita keberanian untuk menceritakan apa yang telah Tuhan Yesus perbuat di dalam kehidupan kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, lewat perkataan kita dan lewat perbuatan kita. Saudara, ingat, bagian kita adalah bersaksi. Ingat, camkan kalimat ini. Bagian kita sebagai orang sudah selamatkan adalah bersaksi, yaitu menceritakan tentang Tuhan Yesus, apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan dalam hidup kita. Bagian Tuhan, bagian Roh Kudus adalah menginsafkan dan menyadarkan, seperti yang dialami oleh perempuan Samaria, seorang pelacur, yang dicatat dalam Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42. Saudara boleh baca di sana, saudara. Di sana dengan jelas mengatakan kepada kita, ketika perempuan Samaria itu mengalami kasih Tuhan Yesus melalui, ya ini hidupnya, cara pandang hidupnya diubahkan oleh Tuhan Yesus. Lalu perempuan Samaria itu segera pulang, dikatakan di Alkitab, ia menceritakan apa yang dialaminya bersama dengan Tuhan Yesus. Dan dampaknya luar biasa. Ditegaskan di ayat 39 di dalam Yohanes pasal yang keempat. Demikian dikatakan, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Anda kalian kan, yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Saudara, inilah perempuan Samaria yang mengalami kasih Yesus. Lalu dia ceritakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan banyak orang percaya. Jadi saudaraku kasih Tuhan, Tuhan Yesus mau memakai setiap kita. Sekalipun kita mungkin tidak berpendidikan tinggi, atau mungkin kita adalah orang sederhana. Siapapun, setiap kita yang percaya kepada Yesus, setiap kita yang sudah sadar bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, maka Tuhan mau memakai kita untuk menjadi alatnya. Karena itu marilah kita sungguh-sungguh bersaksi apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saya percaya saudara, setiap kita punya pengalaman-pengalaman yang unik yang bisa kita saksikan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita, saudara. Yang tentunya pengalaman itu bukan menjadi standar kebenaran, saudara. Pengalaman itu hanya mengkonfirmasikan kebenaran bahwa Tuhan memelihara kita, bahwa Tuhan menolong kita, bahwa Tuhan menyertai kita dalam segala kondisi. Inilah yang bisa kita saksikan, saudara. Karena itu mari kita introspeksi, saudara, bagaimanakah hati kita selama ini? Bagaimanakah hidup kita selama ini? Sudah berapa lama kita menjadi orang percaya, saudara? Selama ini pernahkah kita membagikan? Pernahkah kita menceritakan? Pernahkah kita memperkenalkan Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Pernahkah kita bagikan kebenaran firman Allah yang memberkati kita, lalu kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Atau kita masih dikuasai oleh perasaan takut atau perasaan malu untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus? Saudara, selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, selagi kita masih bisa melakukan sesuatu, selagi kita masih bisa berbicara, marilah kita bersaksi tentang siapakah Yesus bagi kehidupan kita. Jangan takut dan jangan malu bersaksi tentang Dia. Saudara, saya berdoa dimanapun sudah berada. Saya berdoa supaya Roh Kudus senantiasa memberikan kita keberanian untuk bersaksi tentang Dia kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekalipun saudara di tengah pandemi COVID-19 ini, saudara, kita tetap pergunakan kesempatan untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Kita bisa sharekan
apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan dalam hidup kita, supaya iman orang-orang percaya boleh diteguhkan, dan orang yang belum percaya boleh mengenal siapakah Yesus itu. Kiranya saudara, apa yang Yesus katakan dalam Matius 5:16 boleh digenapi dalam kehidupan kita. Demikian dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi saudara, janganlah takut dan janganlah malu bersaksi tentang Yesus yang telah menyelamatkan kita dan yang telah mengubah hidup kita dan yang telah memberkati hidup kita. Saudaraku kasih Tuhan, maukah kita terus bersaksi bagi Tuhan? Bagi saudara yang belum pernah, maukah hari ini Anda ambil sebuah komitmen dan Anda berdoa supaya Roh Kudus memberi Anda kekuatan, keberanian untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Maukah saudara? Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba berdoa kiranya Roh Kudus bekerjalah di hati kami, sekalipun kami di tengah pandemi COVID-19 ini. Namun kami boleh disadarkan bahwa kami masih bisa bersaksi tentang Engkau ya Tuhan, melalui media sosial yang ada. Roh Kudus sadarkanlah kami dan mampukan kami, supaya kami diberikan keberanian untuk menceritakan apa yang Kau kerjakan, menceritakan kebenaran-kebenaran yang Kau berkati dalam kehidupan setiap kami, supaya kami bisa membagikan, sehingga orang-orang yang percaya, iman mereka boleh diteguhkan. Orang-orang belum percaya, mereka boleh mengenal kebenaran ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Dalam rangka bulan misi, vokal grup Marcuria ingin mempersembahkan sebuah pujian bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Saudaraku, tahukah engkau bahwa di luar sana banyak jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus, dan mereka hidup dalam gelisah, penuh khawatir dan tidak tenang, serta kehilangan damai sejahtera. Hari ini Tuhan memanggil dan mengingatkan kita untuk pergi, memberitakan tentang Tuhan Yesus, sumber damai sejahtera yang abadi, agar damai sejahtera yang kau nikmati itu juga dinikmati oleh mereka. Selamatkan satu demi satu jiwa bagi Tuhan, karena banyak dan beratlah beban di hati mereka, dan hanya Yesus jawabannya.
Tiba saatnya kami memberikan kesempatan kepada jemaat untuk mempersembahkan persembahan daripada berkat-berkat Tuhan yang telah kita dapatkan. Persembahan dapat dilakukan dengan cara men-scan barcode yang tertera di layar melalui OVO, GoPay, Dana, atau Shopee. Atau juga bisa ditransfer ke rekening yang tertera di layar saudara semua, atau dimasukkan ke dalam amplop putih dan dibawa pada saat beribadah bersama di gedung gereja. Kita angkat sebuah pujian, Tuhan ini tugas kami. Biarlah lagu ini menjadi tekad bagi kita untuk menjadi duta-duta Injilnya. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang perlu mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam hal, mereka yang tersesat, hati kami hilang seperti hatimu Yesus. Tugas kami
Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, untuk kami boleh mempersembahkan sebagian daripada apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Biarlah ini boleh Tuhan Engkau pakai ya Tuhan untuk pekerjaan-Mu di dunia ini. Tuhan juga biarlah kami juga boleh kiranya mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan hidup kepadamu. Juga bila kami juga boleh Tuhan menjadi duta-duta Injil-Mu di dunia ini Tuhan. Berilah kepada kami roh keberanian sehingga kami boleh menyaksikan akan Engkau, akan kebenaran Injil-Mu ya Tuhan. Tuhan juga kami mengingat akan saudara-saudara kami Tuhan yang mungkin dalam pandemi ini mengalami kesusahan. Biar Engkau yang menolong mereka, berikan mereka kelegaan. Tuhan juga damai sejahtera. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saatnya kita mendengarkan berita pengembalaan. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah bersama-sama. Saya meyakini bahwa pada hari ini setiap kita, baik di gereja ataupun di rumah kita masing-masing, mengalami kasih, mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Dan dengan kuasa itulah maka kita boleh menjadi saksi bagi Tuhan. Kita akan menyaksikan sebuah cuplikan pelayanan misi. Bapak Ibu, ada begitu banyak pelayanan misi, dan pelayanan misi itu begitu luas. Yang bisa dilakukan oleh gereja kita hanya sebagian kecil dari begitu banyak pelayanan misi yang harus kita lakukan. Dan kalau kita lakukan bersama-sama, saya yakini bahwa pelayanan misi kita akan lakukan lebih banyak lagi. Sebab itu hari ini saya mengajak seluruh jemaat untuk menyatukan hati kita untuk mendukung pelayanan misi. Saya yakin percaya bahwa selama ini Bapak Ibu sudah mendukung pelayanan misi dalam doa dan memberikan waktu untuk bersama-sama terjun dalam pelayanan misi. Tapi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mendukung dalam dana, karena pelayanan misi juga membutuhkan dana, secara khusus untuk mereka yang di daerah, di pedalaman seperti video misi yang kita lihat, mereka sangat membutuhkan dukungan kita. Oleh sebab itu hari ini ada dua macam pengisian persembahan iman untuk misi tahun 21, dan saya mengajak seluruh jemaat untuk bersehati memberikan dukungan. Dan sebelum kita mengisi, saya mengajak kita berdoa supaya Tuhan membuka hati kita, memberikan kita beban untuk melayani Dia. Karena firman Tuhan mengatakan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri,
Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Biar setiap kita punya beban di dalam panggilan kita melayani, memberitakan Injil. Kami serahkan setiap kami ke dalam tangan Tuhan. Kami telah menerima berkat-berkat Tuhan selama ini. Dan kami telah diselamatkan oleh Tuhan. Jangan menjadikan kami seorang Kristen yang egois, yang hanya memperhatikan diri kami sendiri. Tapi kami juga ingat, saudara-saudari kami, mereka yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Pagi hari ini berikan kami beban ya Tuhan, untuk mengambil bagian, untuk mendukung dalam pelayanan misi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan jelaskan yang pertama untuk pengisian formulir persembahan misi. Yang pertama yang virtual, yang kemarin sudah dibagikan kepada saudara. Saudara bisa mengisinya nama, kemudian ada telepon, ada nomor HP, ya. Kemudian ada persembahan sekaligus 1 tahun sebesar berapa, ya. Kemudian atau persembahan rutin, ya. Ini pilihan salah satunya. Persembahan setahun berapa atau pilihan yang lain setiap bulan berapa. Itu isinya salah satu. Saudara, yang wajib diisi adalah bagian pertama adalah nama. Kemudian nomor HP-nya. Kemudian jumlah persembahan. Untuk persembahan secara virtual, saudara mengisinya demikian. Misalnya saudara setahun ini mempersembahkan uang saudara 2 juta. Saudara tulis 2 kemudian di belakangnya 60, ya, 6000, ya. Jadi tidak perlu ada titik sehingga submitnya itu bisa dilakukan. Demikian juga kalau persembahan rutin, kalau juga menjadi pilihan saudara. Jadi tulis, ya, misalnya persembahan rutin tiap bulan 1 juta, tulis 1 kemudian di belakangnya ada 60. Itu yang virtual. Kemudian yang manual yang juga sudah dikirim kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, saudara printnya, di print dulu kemudian mengisinya nama, nomor telepon atau HP. Kemudian pilihan persembahan ada 2, persembahan sekaligus 1 tahun sebesar berapa. Kemudian atau pilihan yang lain, persembahan rutin setiap bulan berapa, dari Januari sampai Desember tahun depan. Kemudian saudara tulis tanggalnya, hari ini 20 September, kemudian tulis nama, tanda tangan. Kemudian bagian bawah itu adalah untuk saudara simpan. Setelah mengisinya, tinggal saudara hanya foto pakai HP saudara, kemudian dikirim ke gereja. Nomor HP-nya 081311415977. Saudara sekalian, ini akan menjadi sebuah persembahan yang mulia, yang mendukung pekerjaan Tuhan yang telah dilakukan saat ini, dan yang ke depan juga ada banyak hal yang harus dilakukan. Mari kita bersama-sama memberikan dukungan untuk persembahan ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah melakukan pengisiannya, dan terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan dukungan dana yang sedang berjalan untuk misi pada tahun ini sampai Desember, supaya semua kebutuhan dana misi bisa tercukupi. Kemudian kedua, setiap Rabu pukul 19.30 ada kebaktian doa secara online. Saudara, saya belum melihat bahwa jemaat antusias dalam hal ini. Pada waktu ibadah konvensional di gedung gereja, kita mengalami banyak kesulitan sehingga kita tidak bisa datang di gedung gereja untuk berdoa bersama-sama. Tetapi di masa pandemi COVID-19, saya meyakini bahwa kita cukup bisa mengatur waktu setiap Rabu untuk ambil bagian di dalam doa. Saudara, doa itu adalah relasi kita dengan Tuhan. Doa itu akan membawa kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dan saya mengajak seluruh jemaat
supaya kita ambil bagian di dalam kebaktian doa. Kemudian yang terakhir kaitan dengan persembahan kolekte yang selama ini disimpan di dalam amplop persembahan. Nah, saudara, perkiraan awalnya kita berpikir bahwa pandemi ini akan cepat selesai, ya kita bisa cepat kembali ke gedung gereja. Tetapi keadaan belum banyak berubah, malah bertambah. Dan persembahan-persembahan kita, saudara, yang ada di amplop ini sudah terlalu lama dan bisa ditransfer ke nomor rekening gereja, ya BCA 001-305-2422 atas nama Gereja Kristus Yesus. Terima kasih untuk perhatian dan kerjasamanya. Seluruh pelayanan bisa berjalan oleh karena kita ambil bagian di dalamnya, baik dalam doa maupun di dalam persembahan kita. Saya mengajak jemaat berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian kita. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mengajak kita memberitakan Injil, jangan malu bersaksi bagi Tuhan. Dan biarlah hari ini kita boleh kembali ke dalam kehidupan sebagai seorang murid Kristus. Taatilah firman dan bersaksilah bagi Tuhan. Kuatkanlah yang lemah dan bantulah yang kekurangan. Kasihilah dan layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yehovah 是否给你保护你？耶和华使他的脸光照你，赐恩给你。耶和华向你扬脸，赐你平安，从今时直到永永远远。阿门。Jemaat silakan duduk kembali. Saat teduh kebaktian kita sampai di sini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.